Hai teman-teman, saya Muhammad Novel Japan dengan NIM akhir 114 dan kali ini saya sebagai konten kreator yang akan membawa kalian berkeliling di Taman Laboratorium Merdeka UNESA. Sembari kita berkeliling, mari kita cari tahu apa sih itu tanaman beserta fungsi-fungsinya dan jenis-jenisnya. Oleh karena itu, mari kita mulai berkeliling. Nah, sembari kita berkeliling, mari kita cari tahu apa sih itu tanaman. Tanaman itu adalah organisme hidup yang termasuk dalam kingdom Plantae. Mereka umumnya bersifat autotrof, artinya dapat memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida. Tanaman memiliki dinding sel yang terbuat dari selosa, tidak dapat bergerak bebas, dan biasanya memiliki akar, batang, daun, serta organ-organ reproduksi seperti bunga atau biji. Setiap bagian memainkan peran penting bagi pohon tersebut. Nah, ini adalah bagian akar nih. Akar pada pohon berfungsi sebagai alat penyerap nutrisi dari dalam tanah. Kemudian, batang adalah sebagai alat yang berfungsi untuk menghubungkan nutrisi dari dalam akar menuju ke daun. Daun pada pohon berfungsi untuk memasak makanan agar bisa mendapatkan nutrisi yang cukup bagi si pohon. Nah, teman-teman, tanaman memiliki berbagai macam fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Antara lain, tanaman memproduksi oksigen dan membantu penyerapan karbon. Melalui fotosintesis, tanaman menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup dan menyerap karbon untuk mengurangi efek rumah kaca. Nah, selanjutnya sumber makanan dan bahan baku.
Tanaman seperti padi, jagung, dan buah-buahan menyediakan nutrisi bagi manusia dan hewan-hewan. Dan juga tanaman digunakan sebagai bahan baku industri seperti kayu untuk konstruksi atau serat untuk tekstil. Selanjutnya, pengendalian erosi dan konservasi tanah. Akar tanaman membantu mencegah erosi tanah dan memperbaiki struktur tanah. Selanjutnya, habitat dan keanekaragaman hayati. Tanaman menyediakan tempat tinggal bagi hewan, serangga, dan mikroorganisme serta mendukung rantai makanan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat medis dan estetika. Banyak tanaman digunakan sebagai obat, misalnya jahe dan ginseng, atau keindahan, misalnya bunga dan taman. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait fungsi dan definisi dari apa itu tanaman. Dan selanjutnya kita akan memahami jenis-jenis dari tanaman. Tanaman dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti struktur reproduksi, habitat, atau siklus hidup. Dan berikut ini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi utama dari hal-hal yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, berdasarkan reproduksi, tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu spermatophyta dan cryptogamae. Spermatophyta adalah tumbuhan yang memiliki biji sebagai alat reproduksi. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan bunga tertutup seperti mawar, padi, dan mangga, dan Gymnospermae, tumbuhan berbunga terbuka seperti pinus dan cemara. Kemudian Cryptogamae, yaitu tumbuhan tak berbiji, produksinya melalui spora seperti paku, lumut, dan alga. Yang kedua, berdasarkan habitat. Tumbuhan berdasarkan habitat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tanaman darat, tanaman air, dan tanaman epifit. Tanaman darat umumnya hidup di atas tanah seperti pohon, semak, dan rumput. Kemudian tanaman air. Tanaman air biasanya hidupnya di air maupun di dalam air, seperti teratai, eceng gondok, dan ganggang laut. Dan yang terakhir, tanaman epifit. Tanaman epifit hidup menempel pada tanaman lain tanpa merusak, seperti anggrek.
Nah, itu tadi adalah pembahasan terkait mengenai jenis-jenis tanaman beserta fungsinya. Sembari kita berkeliling di Laboratorium Merdeka di UNESA. Sekian vlog dari saya, Muhammad Nafdul Zakwan. Sekian, saya pamit undur diri.